Apakah was-was dari setan ketika kita mendapat musibah lalu kita merasa bahwa itu adalah hukuman dari Allah atas dosa yang telah kita lakukan? Sebagai muhasabah boleh, asal jangan memastikan. Misalnya kita sakit nggak sembuh-sembuh, lalu kita merasa bahwa kita kurang sedekah, boleh. Kita jualan ini bangkrut, usaha ini bangkrut, kita merasa jarang sekali silaturahim dengan orang tua, bolehkah? Boleh, untuk memperbaiki diri. Maka kita menambah sedekah kita memperbanyak silaturahim terutama kepada orang tua, kemudian paman, bibi, ponakan, sepupu. Apalagi ketika orang tua sudah meninggal, bolehkah? Boleh. Yang tidak boleh memastikan, apalagi memastikan untuk orang lain. Kok nggak jualan bakso lagi? Nggak laku. Kurang sedekah sih antum. Ini nggak boleh. Antum banyak sedekah, biar jualan baksonya laku. Ini nggak boleh. Kan menyakitkan ya. Kita nggak tahu dia sedekah apa tidak. Tahu dari mana? Nah kalau kita sendiri kan tahu. Emang kita merasa jarang sedekah, ya kan? Sebagai muhasabah. Kalau untuk orang lain jangan. Ada keluarga tidak punya anak tapi mengangkat anak, apakah dapat warisan sedang saudara keluarga itu sudah wafat? Tidak ada. Yang dapat warisan adalah istri atau suami kalau mayatnya perempuan, ayah, ibu, dan anak. Anak adalah yang dilahirkan dari rahimnya, dari sulbinya, dari air maninya, itu anak. Maka ketika itu tetangga atau saudara jauh atau entah siapa lalu dikatakan ini anak saya, apakah berubah jadi anak? Tidak. Walaupun bohong di hadapan hakim. Pada tanggal 17 November 1975 telah lahir fulan dari pasangan si Anu dan si Anu, padahal tidak. Ini kedustaan besar. Min akdzabil fira. Ada 3 macam bohong besar. Ini salah satunya. Salah satu bohong besar ini mengaku anak kepada yang bukan anaknya, mengaku ayah kepada yang bukan ayahnya. Allah benci sekali. Ya. Maka tidak dapat waris. Bolehkah dapat wasiat? Boleh. Justru yang boleh dapat warisan adalah non ahli waris. Kalau ahli waris, istri misalnya, anak misalnya, suami misalnya, ayah ibu misalnya, nggak boleh dapat wasiat. Misalnya saya berwasiat, kalau aku meninggal maka mobilku ini untuk istriku, nggak boleh. Mobilku ini untuk anakku yang bungsu, nggak boleh. Ahli waris tidak boleh mendapat wasiat. Kalau aku meninggal, mobilku ini kasih si fulan, tetangganya, itu boleh. Dengan syarat mobil tersebut nilainya tidak boleh lebih dari 1/3 harta saya. 1/3 masih boleh, maksimal. Ats-tsulutsu katsir au kabir, kata dia. Lebih dari 1/3 tidak boleh. Kurang boleh tentunya. Apakah donor darah membatalkan puasa? Tidak ya. Yang membatalkan puasa itu sudah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Di Al-Quran ada 3, di Sunnah ada 1. Apa di Al-Quran yang 3 itu membatalkan puasa?
makan, minum, jima. Apa yang di hadis yang membatalkan puasa? Muntah dengan sengaja. Artinya memuntahkan karena satu dan lain hal, maka ingin mengeluarkan makanan yang ada di perut, mungkin mengandung racun atau apa. Itu batal. Adapun muntahnya tidak disengaja karena pusing misalnya, mabuk perjalanan misalnya, maka itu tidak membatalkan. Kan tidak sengaja. Ya. Yang di Al-Quran makan, minum, jima. Makan karena ini masalah bukan ibadah mahdoh ya, artinya yang membatalkan kan makan. Makan dan yang mirip-mirip makan. Apa mirip-mirip makan? Tidak mengunyah, tidak menelan, tetapi dapat asupan. Dapat asupan apa? Makanan, tenaga, nutrisi, gizi. Apa? Infus. Maka saya kira sepakat para ulama infus membatalkan. Infus makanan ya, bukan infus obat. Infus makanan yang dengan infus ini walaupun tidak mengunyah apa-apa, tidak menelan apa-apa, tapi seger. Ya, ada asupan ke dalam badannya. Ini mirip makan, batal. Atau mirip minum. Mirip minum. Ya, kalau minum kan cair ya, ditenggak. Ini ada mirip minum. Disedot, masuk. Habis itu keluarkan lagi. Asap. Ya. Apakah ini batal? Batal. Batal. Ya. Saya kira sepakat para ulama bahwa merokok membatalkan puasa karena mirip-mirip minum tadi. Maka dalam bahasa Arabnya merokok itu apa? Syurbud dukhan, ya kan? Apa syurbud dukhan? Minum asap, ya. Merokok itu minum asap. Karena yang mirip-mirip minum membatalkan puasa. Adapun di luar yang 4 ini enggak ada. Termasuk donor darah, ya. Ini kan kita sering mendengar yang macam-macam ya. Pokoknya asal masuk ke dalam badan ya, ngorek kuping batal, ngorek hidung ya, atau berendam di air kentut ya, kan masuk tuh air lewat kentut gitu. Ini mengada-ada. Ya, mengada-ada. Yang membatalkan cuma 4 tadi. Wallahu jangan. Ada bagian yang berwudu sedikit ada warna air, baiknya di berwudu atau yang masih sedikit ada uang logam. Kalau kena air apa yang terjadi? Lama kering. Artinya memudaratkan ya? Ya, ada luka kalau kena air lama kering. Ya, berarti dia kan tidak bisa wudu dengan sempurna ya. Walaupun kecil ya. Iya. Ketika tidak bisa wudu dengan sempurna, apa kata dalil? Ya. Tidak bisa terkena air kan? Kan nggak boleh kena air itu bukan nggak meriang kedinginan, ya. Tangan penuh luka, kaki penuh luka, nggak boleh kena air. Kalau kena air tambah mudarat. Enggak. Ya walaupun sedikit tapi mudarat ya. Artinya tidak, paling perih-perih dikit. Ya misalnya kegores dikit pakai ancaplas, kemudian kita buka untuk berwudu perih dikit. Ya wajar lah, perih dikit. Tapi ini memudaratkan. Ya bahayalah. Itu di tangan misalnya, atau di telapak tangan misalnya, atau di manalah anggota wudu. Ya berarti dia tidak bisa wudu. Kalau tidak bisa wudu, secara dalil pakai apa? Diganti apa? Tayammum, fatayammamu sa'idan thayyiban. Ini berdasarkan dalil. Adapun wudu seperti biasa,
nanti pas itu diusap atau pas itu tayamum, ini nggak ada dalilnya. Kalau pendapat ulama banyak, emang itu pembicaraan fikih seperti itu. Pembicaraan fikih seperti itu, ya banyak sekali. Ya namanya fikih kan banyak kejadian-kejadian yang tidak ada di zaman Nabi, ya kan? Salah satunya yang ditanyakan ini. Muncullah berbagai macam pendapat. Ya namanya pendapat bisa benar bisa salah. Adapun yang sangat sederhana kaidahnya adalah tidak bisa wudu, ya tayamum, selesai. Walaupun tidak bisa wudu itu ya tadi, cuman ada luka di tangan kiri sedikit. Tapi kalau kena air memang membahayakan, ya bisa infeksi misalnya, ya sudah, tayamum. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.